Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minu. NIM saya 1908107102. Saya dari PGMI 4C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah kebudayaan Islam. Kata sejarah dalam bahasa Arab itu adalah asy-syajarah, yang artinya pohon. Nah, sejarah kebudayaan Islam itu bisa kita pahami sebagai berita atau cerita peristiwa masa lalu yang mempunyai asal muasal dari peristiwa menjelang dan saat Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai Rasul. Tuh. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu atau tarikh ada di MI gitu tuh merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan atau peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi itu dalam sejarah Islam pada masa lalu. Mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad, sampai dengan Khalifah Rasyidin. Jadi pada mata pelajaran ini itu tuh menekankan kepada kemampuan kita mengambil ibrah atau hikmah gitu dari sejarah Islam. Dan kita tuh meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dan juga mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, dan lainnya gitu untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang gitu. Lalu kata Islam pada sejarah kebudayaan Islam itu bukan berarti itu menunjukkan bahwa kebudayaan itu tuh dihasilkan oleh orang-orang muslim, melainkan itu sebagai rujukan sumber nilai gitu. Jadi Islam itu menjadi nilai kebudayaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah, NIM 1908107115 dari kelas PGMI 4C. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah tarikh. Selamat menyaksikan. Hakikat dan manfaat pembelajaran SKI di MI. Mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu pembelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Sejarah kebudayaan Islam adalah sekumpulan kejadian atau peristiwa penting dari tokoh muslim. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, peserta didik dapat memperoleh pelajaran yang berharga dari perjalanan diri seorang tokoh generasi zaman dahulu. Sejarah menurut bahasa berarti riwayat atau kisah, sedangkan menurut istilah, sejarah adalah proses perjuangan manusia untuk mencapai penghidupan kemanusiaan yang lebih sempurna dan sebagai ilmu yang berusaha mewariskan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. Kebudayaan berasal dari bahasa Sangskreta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi. Budhi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Apabila dikaitkan dengan Islam, maka kebudayaan Islam adalah hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai ajar Islam yang bersumber hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Jadi kesimpulannya, sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta untuk Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Selanjutnya, ada tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
mengetahui lintasan peristiwa, waktu dan kejadian yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Yang kedua, mengetahui tempat-tempat bersejarah dan para tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam. Yang ketiga, memahami bentuk peninggalan bersejarah dan kebudayaan Islam dari satu periode ke periode berikutnya. Selain ada tujuan dan ada juga manfaat yang diperoleh dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. Yang kedua, memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. Dan yang keempat, memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu guna perbaikan diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negeri, dan Islam pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nusa Fitri. Saya dari kelompok 1 pembelajaran takrib. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. NIM 1908 107 107. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral atau keagamaan, aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran berbeda dengan mengajar, yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas guru, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik. Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis. Sedangkan mengajar hanya salah satu penerapan strategi pembelajaran di antaranya strategi pembelajaran yang lain dengan tujuan utamanya menyampaikan informasi dengan peserta didik. Komponen-komponen pembelajaran. Belajar adalah yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikannya. Pendidikan itu amat bergantung pada proses pembelajaran yang dialami siswa baik ketika ia berada di sekolah maupun di luar rumah atau keluarga sendiri. Proses belajar siswa perlu ditopang oleh adanya motivasi yang dapat dijadikan pendorong untuk bersemangat dalam pelajaran, sehingga siswa dapat menyerap materi pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah merupakan titik awal yang sangat penting dalam pembelajaran, sehingga baik arti maupun jenisnya perlu dipahami betul oleh setiap guru maupun calon guru. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dirumuskan oleh guru dalam pembelajaran karena merupakan sasaran dari proses pembelajaran tersebut. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, aktivitas. Belajar yang berhasil mestilah melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Seluruh perasaan dan kemauan diserahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, sekaligus mengikuti proses pembelajaran secara aktif.
Yang kedua, motivasi. Seseorang pengajar harus dapat menimbulkan motivasi anak. Motivasi ini sebenarnya banyak dipergunakan dengan berbagai bidang dan situasi, tapi di dalam uraian ini diarahkan pada bidang pendidikan, khususnya pada proses bidang pembelajaran. Yang ketiga, individualitas. Salah satu keunikan ciptaan Allah adalah bahwa setiap individu, berbagai manusia, merupakan orang-orang yang penting memiliki kepribadian atau jiwa sendiri. Tidak ada dua manusia yang sama persis, sekalipun kembaran, khususnya jika itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu yang lain. Yang keempat, keperagaan. Keperagaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dengan menggunakan alat-alat indera. Alat-alat indera merupakan pintu gerbang pengetahuan. Dan yang kelima, ketauladanan. Sejak fase-fase awal kehidupan manusia, banyak sekali belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang sekitarnya, khususnya dari orang tuanya. Al-Quran telah memberikan contoh bagaimana manusia belajar lewat meniru. Kisah tentang Qabil yang dapat mengetahui bagaimana menguburkan mayat saudaranya Habil yang telah dibunuh diajarkan oleh Allah melalui peniruan seekor gagak yang menggali-gali tanah guna menguburkan bangkai seorang gagak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indah Nurul Imaro, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, prodi Madrasah Ibtidaiyah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pengembangan sumber belajar tarikh di MI. Pengembangan adalah cara, proses, perbuatan mengembangkan atau menjadikan maju, baik dan sempurna. Sedangkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan tersebut dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan awal dalam meningkatkan pembelajaran adalah merancang bahan ajar yang memudahkan siswa dalam belajar dan memudahkan guru menyampaikan materi pelajaran. Perancangan bahan ajar dapat dijadikan titik awal bagi upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Hal penting dalam merancang bahan ajar adalah mengetahui bahwa isi bahan ajar harus berpijak pada karakteristik struktur isi mata pelajaran sehingga dapat meningkatkan perolehan belajar. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI membutuhkan penyajian materi yang tidak sebatas pengertian, penyebutan tahun, kejadian, dan nama-nama tokoh. Namun, yang terpenting adalah pembahasan mengenai alur kejadian atau peristiwa yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang komunikatif dan inspiratif, serta dengan gambar atau bagan yang memperjelas isi materi. Selain itu, materi SKI juga sebaiknya dilengkapi dengan hikmah atau pelajaran yang memotivasi dan mengarahkan siswa agar mempunyai kesadaran untuk senantiasa meneladani perilaku yang baik dan meninggalkan perilaku yang buruk. Sebagai upaya mengembangkan materi yang hendak dipelajari antara pendidik dan peserta didik, terlebih dahulu kita mengembangkan materi yang akan diajarkan. Pengembangan materi sangat diperlukan secara rinci agar keluasan dan kedalaman materi menjadi jelas. Deskripsi materi yang rinci selanjutnya dituliskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berfungsi sebagai acuan proses dan misi pembelajaran yang operasional. Semakin rinci deskripsi materi, semakin mudah guru menjelaskan proses pembelajaran karena memiliki rambu-rambu pembatas, keluasan, dan kedalaman isi pembelajaran. Sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah diantaranya tempat atau lingkungan, benda, orang, buku, peristiwa, dan fakta. Selain itu, sumber belajar sejarah dapat berupa peta, ensiklopedia,
benda-benda peninggalan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.